Yes, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di siang hari ini, kita semua dapat berkumpul kembali dalam acara di Sekolah Inovasi Peksos yang bertemakan perlindungan anak di ranah daring, yang mana pada webinar kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat hebat, yakni ada Ibu Astrid Gonzaga Donisio selaku Child Protection Specialist dari UNICEF Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya selaku moderator pada siang hari ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, nama saya Nurlia Putri, selaku mahasiswi dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Dan di sini saya juga izin untuk memperkenalkan kembali narasumber hebat kita, yakni ada Ibu Astrid, selaku perwakilan dari UNICEF Indonesia, yang akan memberikan materi mengenai perlindungan anak di ranah daring, yang mana akan membersamai kita Pak hingga pukul 16 ke depan. Baiklah, untuk membuka acara pada siang hari ini, kita akan membukanya dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan masuk kepada acara inti. Di sini saya akan mempersilahkan kepada Ibu Astrid yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Ibu Astrid, apa kabar? Halo semuanya, Alhamdulillah kabar baik. Wah, alhamdulillah. Iya. Wah, Ibu ini posisi sedang di mana, Ibu? Di kantor, Wah, di kantor. background. Ini dia hanya virtual background. Ini program apa UNICEF. Wah, iya baik Ibu. Di sini kita sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan materi yang mana temanya juga sangat menarik dan memang mungkin sedang hype gitu ya di era sekarang mengenai perlindungan anak di ranah daring. Mungkin dari itu saya akan persilahkan kepada Ibu untuk memberikan materi. Saya persilahkan kepada Ibu Astrid. Terima kasih banyak Mbak Nurlia atas pengantarnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa. Mungkin ada yang saya juga menjumpai sebelumnya dan senang sekali bisa kita bisa bersama lagi di sini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Poltekesos yang pertama memberikan kesempatan kami di UNICEF untuk berbagi tentang isu yang seperti tadi disampaikan, memang isu yang terkini dan juga sangat concern kepada kita semua. Kedua, kami juga senang sekali selalu Poltekesos ini juga mengupdate sekolah inovasi ya. Jadi memang perlu kita melakukan updating dari berbagai substansi-substansi yang mungkin ada kaitannya juga dengan kesejahteraan sosial. Izin saya akan share slide saya. Mohon konfirmasinya apakah kelihatan? Sudah Ibu, sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke, baik. Em, jadi seperti tadi yang disampaikan, siang ini kita akan berdiskusi terkait dengan perlindungan anak di ranah daring.
diskusi kita siang ini mungkin santai ya karena kita punya 2 jam. Jadi ingin Bapak Ibu juga dan teman-teman semua engage, jadi partisipatif, bukan hanya Ibu Astrid yang akan berbicara karena tentunya Bapak Ibu semua teman-teman yang ada di sini yang ikut di sini pasti mempunyai berbagi pengalaman, pengetahuan dan juga mungkin pernah menyaksikan berbagai hal terkait dengan ranah daring ini. Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara tentang internet, ini sudah menjadi bagian yang terintegrasi di kita di setiap hari ya. Mungkin bangun tidur dan sebelum tidur pasti juga ada yang berpegang dengan gadgetnya. Data dari Save Online menyatakan bahwa 1 dari 3 pengguna internet itu adalah anak, dan setiap tahun jutaan anak mengalami berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi di online atau di ranah daring. Baseline studi tahun 2023 yang dilakukan UNICEF bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak em, melihat bahwa ini di 3 provinsi kami lakukan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Anak-anak kita di 3 wilayah ini menghabiskan rata-rata 5 jam per hari untuk beraktivitas di internet. Maka dengan demikian, penting bagi kita semua menjaga keamanan dari ranah daring atau di ranah digital. Tapi sebelumnya saya ingin berkenalan dengan para peserta yang ada di sini. Ada 166 peserta yang bergabung kita. Jadi saya akan memulai dengan uh, semua peserta kita anjurkan untuk masuk ke Mentimeter karena kita akan menggunakan Mentimeter sampai akhir nanti sesi ini supaya semuanya bisa berinteraksi. Ya, seperti itu ya. Nurlila ya, kita bisa ya. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan, kita juga tidak harus menunggu di akhir, tetapi kita juga bisa berikan mungkin di setiap sesinya nanti ada pertanyaan. Silakan masuk. Kalau sudah masuk, tolong thumbs up-nya di ujung kanan kita. Kalau lihat nah itu sudah ada yang masuk, ada 3 orang. Jadi supaya kita ngelihat. Kami mengharapkan semua peserta yang bergabung di sini bisa masuk supaya kita bisa interaktif. Mbak Nurlila, kita tunggu dulu waktunya ya. Ini Baik, baru Ibu. 9 yang masuk dari 172 sekarang nih. Dan senang sekali di chat hadir dari berbagai tempat juga ya, dari berbagai provinsi, dengan berbagai profesi terkait dengan kesejahteraan sosial. Silakan Bapak Ibu lanjut karena berikutnya kita akan mulai menggunakannya uh, Mentimeternya. Mbak Nurlila, saya mau tanya apa saya kedengaran jelas? Terdengar, Ibu. Oke, Terdengar karena di jelas. belakang saya ada lokakarya. Oh, iya, Ibu. Jelas, Ibu, tidak ada gangguan. Oke, boleh. Ini baru 24 yang masuk, belum dari separuhnya. Boleh nggak paling tidak setengah daripada 171 ini?
Bisa di-scan QR code-nya atau bisa mengetik juga www.menti.com. Langsung masukkan saja ini kodenya 89272999. Jadi bisa apa dua dua macam ya untuk log on di sini. Iya, baik kepada seluruh peserta yang hadir, dipersilakan untuk join ke dalam web menti.com, bisa melalui webnya www.menti.com atau langsung scan QR code yang sudah ditampilkan ini. Kepada para peserta dipersilakan kami tunggu. Dan kalau sudah masuk, minta tolong thumbs up-nya ya. Ini kita berhenti di 32. Mungkin minimal 50 ya, saya nggak mau mulai nih. Nggak mau mulai kalau belum sampai 50. Karena ini nanti lebih banyak interaktif. Saya ingin mengetahui dan belajar juga dengan Bapak Ibu sekalian dan semuanya yang ada di sini. Tentu kalau tidak masuk di sini nanti kita nggak dapat idenya, kita nggak dapat sharingnya. Sekarang sudah 41, dikit lagi em, sampai 50 lah. 44, dikit lagi. Mudah-mudahan tidak susah ya untuk masuk. Jadi yang apa bisa pakai scan QR code-nya gampang sekali atau apa namanya bisa masuk browser untuk www.menti.com dan masukin code-nya 89272999. Tiga lagi and then kita go. Sudah 48. Satu lagi, 50. Baik, terima kasih. Tapi bukan berarti berhenti ya. Yang belum masuk silakan lanjut. Em, Tadi saya bilang saya mau berkenalan, jadi silakan tekan Anda adalah mahasiswa atau dosen atau lainnya. Kok banyak lainnya ya? Iya, di sini tolong tekan 1, 2, 3. Berarti kalau lainnya Mbak Lela di sini banyak misalnya dari dinas gitu ya, ada juga yang dari masyarakat barangkali. Iya, betul sekali, Ibu. Kita malah nggak ada mahasiswa nih. Padahal ini adalah sekolah inovasi untuk Poltekkes. Hanya ada satu orang. Wah, kayaknya masih pada sibuk liburan nih, Bu. Oke, oke. Masih masa-masa liburan, Bu. Iya. Hmm. Oh, ini masa libur ya? Iya, Ibu, Ya. masih ada Oke, libur. kita lanjut ya karena kita nanti waktunya. Oke, berikut kita juga pengen lihat dari peserta yang ada ya berapa laki-laki atau perempuannya, berapa banyak. Jadi, oke, lanjut aja. Wah, lebih banyak perempuan ya, Bu ya? Ya, ya, eh, tentu mungkin. Oke, kita lanjut. Saat ini kita ada lebih banyak perempuan, tapi ada 65 sekarang yang masuk di sini. Wah, sudah Iya, bertambah. iya bertambah lumayan. Oke, dalam sore ini, dalam kesempatan ini ada
empat materi yang kami ingin sampaikan atau kita bisa diskusikan bersama. Satunya adalah kita mengidentifikasi manfaat dan risiko dalam berinternet atau di ranah daring. Tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali manfaatnya, tapi juga harus bisa diantisipasi risikonya. Kedua adalah kita akan lihat bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak di ranah daring. Dan dilanjutkan dengan apa saja sih instrumen perlindungan anak untuk melindungi anak-anak kita di ranah daring. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melindungi anak-anak kita. Sebelumnya, eh, saya ingin tahu dari yang ikut di sini, kira-kira platform apa yang sering digunakan untuk berinternet? Apakah laptop? Apakah apa melalui apa namanya sosial media yang apa yang digunakan? Jadi em, apa apa saja. Jadi kebanyakan saat ini ada WhatsApp, ada Instagram, Ya, TikTok Facebook. juga ya, Bu ya. Aha, apalagi mungkin ada macam-macam. Biasanya sih Bapak Ibu paling banyak tahu sih. Kayaknya paling banyak nih WhatsApp. Ya, Kalau betul. cloudnya besar itu lebih banyak WhatsApp, Instagram, Friendster. Friendster tuh kayaknya Facebook, lama iya. sekali ya. Iya, Google juga. Ada 21 nih, 24 yang ikut. Jadi sangat bervariasi ya. YouTube juga, Iya. eh, Telegram, banyak sekali. Banyak sekali yang yang apa platform-platform yang digunakan. Kita lanjut ya. Jadi silakan saja untuk dijawab kalau yang belum dan menulis kan nanti kita hasilnya juga kita sampaikan ke Poltekeses ya sebagai mapping. Dengan demikian, kita akan lanjut dengan apa saja sih manfaat dari internet? Apa saja sih manfaat yang mungkin kita rasakan selama kita berinternet misalnya? Nah, memperlancar misalnya komunikasi, uh, apa uh, kita bernetworking, betul sekali, informasi juga. Menambah wawasan, informasi, komunikasi banyak sekali ya terkait dengan bagaimana mendapatkan informasi. Ada juga entertainment tentunya banyak sekali juga platform yang digunakan untuk berbagi mendapatkan hiburan, berjejaring, ada berita juga. Ini luar biasa sekali ya menjalin social interaction misalnya ini tadi mengirimkan pesan-pesan, research luar biasa sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya uh, jika kita melakukan atau engage di internet. Selanjutnya, selanjutnya perlu juga kita mengetahui tadi manfaatnya banyak sekali, termasuk research tadi, mendapatkan informasi, berkomunikasi. Kira-kira risikonya atau dampak negatifnya ada nggak? Oke. Eh, ada dampak negatifnya, ada kecanduan, jadi malas, lupa waktu, ada penipuan, betul sekali. eh, ada adiksi ya tadi ya, kecanduan, adiksi, kecanduan handphone, tuntunan tidak sesuai usia. Nah ini hal-hal yang memang nggak ada batasnya kalau kita lihat dan menjadi risiko ya, terutama bagi anak-anak kita jika kita tidak waspada. Oke, jadi paling banyak adalah lupa waktu nih ya. Jangan sampai aja lupa makan ya.
Oke, kita lanjut. Eh, Nah, berdasarkan tadi risiko yang sudah diidentifikasi, ada 4 yang dibagikan menjadi 4 atau besarannya. Yang disebut dalam bahasa Inggris itu 4 Cs, ya, 4 C yang potensi risiko. Salah satunya adalah risiko konten. Nah, konten ini adalah potensi bahaya bagi pengguna berdasarkan konten. Jadi dari kontennya itu sendiri, termasuk misalnya tadi kan tadi ada ini ya salah satu konten yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ini tadi ada misalnya adalah materi-materi kekerasan seksual terutama pada anak. Terus juga ada konten yang tidak dapat dipercaya, jadi misinformasi. Terus ada kategori konten juga yang sebenarnya mempromosikan perilaku yang berisiko. Sebenarnya dari platform-platform yang ada juga ya, karena pernah lihat bagaimana misalnya menyakiti diri. Jadi ini konten yang sangat berisiko, mengajak orang lain misalnya seperti itu untuk melakukan hal yang negatif. Risiko kedua adalah risiko terkait kontak. Ini adalah potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kesempatan bagi pengguna untuk saling menghubungi menggunakan layanan online, memungkinkan orang asing atau orang yang menyembunyikan identitasnya untuk menghubungi anak-anak. Dan mungkin bisa juga dimulai dari berhubungan kontak di sini dan nanti janjian misalnya seperti apa. Nah, jadi ini juga menjadi satu risiko. Risiko yang ketiga adalah dari segi perilaku. Ini adalah potensi bahaya berdasarkan perilaku atau sikap pengguna atau rekan mereka, misalnya sengaja menggunakan platform online untuk mengancam atau melecehkan pengguna lain. Nah, ini kita juga melihat ya hal-hal semacam ini. Termasuk di dalamnya adalah cyberbullying, jadi bullying di online, sexting, jadi memberikan pesan-pesan yang bernuansa seksual dan komentar kebencian, atau secara tidak sengaja dengan mengungkapkan informasi pribadi pengguna lain. Nah, ini terkait dengan perilaku. Dan yang keempat adalah risiko kontrak. Ini adalah potensi bahaya saat pengguna terpapar pada hubungan atau tekanan kontraktual komersial. Jadi di sini kata kuncinya kalau risiko kontrak ini adalah lebih ke ada aspek komersialnya yang tidak pantas, misalnya penggunaan kompulsif, perjudian, iklan, bertarget. Mungkin kemarin-kemarin gitu juga kita ada banyak sekali juga ya kasus-kasus terkait dengan perjudian, game online misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu adalah menjadi risiko-risiko, ini saya pengen tanya juga nih. Misalnya ada kasus nih, seorang yang mengaku kenal temannya ingin berteman juga dengan Anda melalui sosial media. Apakah Anda akan menerima permintaan tersebut? Ya, boleh, silakan. Saat ini sebagian besar mengatakan tidak akan menerima permintaan tersebut karena tidak mengenalinya. Em, yang walaupun mengaku bahwa kenal dengan teman, dan yang berikutnya yang masih ada beberapa orang yang mengatakan iya. Eh, Mungkin yang mengatakan ya, kita bisa buka enggak ya satu orang? Mungkin kenapa memilih iya gitu, Mbak Nurlila? Em, Mungkin yang Yang eh menjawab ya, ya, silakan. Kenapa memilih iya? boleh nih Ya, eh disampaikan, boleh di chatnya kenapa pilih iya gitu. eh, Kalau saya sendiri tidak sih, Bu. iya, enggak, bukan bukan Mbak Nurlianya, tapi ini yang memilih iya. Kita ingin Oh tahu iya. kenapa memilih iya. Boleh nih Silakan, mungkin dari buka audiens. mic.
Oh, Boleh raise hand yang oh, ingin raise hand dulu menyampaikan? ya, Boleh silakan. raise hand terlebih dahulu kepada peserta yang menjawab iya. Alasannya kenapa sih jawabnya iya nih mau memberikan dan menerima permintaan untuk teman yang belum kita kenal gitu. Ada nggak nih dari para peserta ataupun lewat chat juga tidak Ya, apa-apa? lewat chat betul. Kita pengen tahu ya. Nah, Mhm. mungkin saya lanjutkan ya. Jadi ada banyak menjawab tidak, tapi masih ada yang menjawab ya. Sebenarnya ini pilihan ya, ini pilihan. Tetapi di ranah daring tersebut kita itu tidak mengetahui. Ada Abi Ryan itu, Mbak. Iya, ada Ah, ada ah, satu. ya, Abi Oke. Ryan silakan mungkin. Oke, Halo, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya menjawab ya karena kita ini hidup sementara, apalagi merantau harus punya banyak teman. Yang kedua, kita juga butuh jejaring kerja. Kemudian kalau punya apa namanya kesulitan bisa pinjam uang gitu kan. Terus, Itu terima kasih. online ya, pinjaman online itu. Oke, baik, baik, baik. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa itu menjadi pilihan dan pasti ada dasarnya kenapa memilih. Tetapi bagi kita, bagi anak-anak kita, ini kita harus tetap waspada karena siapapun orang yang kita tidak lihat di ranah virtual, di ranah daring sana, bisa mengaku, oh bahwa saya teman ini, teman itu. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi, apa kata kuncinya di sini adalah kita harus hati-hati. Kita tidak bisa percaya begitu aja tanpa misalnya kita melakukan verifikasi sebenarnya yang siapa ini. Mungkin bisa dicek dulu profilnya, misalnya profilnya berteman dengan siapa. Karena itu biasanya ada friend request ya. Misalnya friend request lewat satu sosmed kan akan pasti ada oh ini temannya siapa. Jadi bisa dilihat, bisa dicek dulu. Jadi mungkin boleh saja tetapi yang penting harus melakukan verifikasinya. Selanjutnya tadi berdasarkan dengan risiko yang kita lihat, kira-kira apa saja sih bentuk-bentuk yang selama ini kita dengar, yang kita lihat apa di internet ini terkait dengan kekerasan pada anak? Ada kekerasan seksual, fisik, psikis. Ini ranah daring ya. Jadi apa saja sih bentuknya? Ada yang bilang grooming, betul. Ada bullying, bullying, cyberbullying misalnya. Em, hanya ada 6 orang yang jawab. Boleh tambah? Ada betul sekali ada apa hate speech, ada juga apa tadi kata-kata yang tidak baik ya. Terus ada ujaran-ujaran juga yang tidak baik, kekerasan verbal. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Jadi berbagai kekerasan yang mungkin saat ini kita sudah pelajari juga terjadi dan apalagi mungkin lebih kompleks yang ada di ranah daring, termasuk tadi ada pornografi juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk tadi kekerasan yang terjadi di ranah daring. Salah satunya tadi kan disebut ada seksual ya. Jadi di sini adalah terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak. Nah, kekerasan seksual dan eksploitasi seksual pada anak ini seringkali disebut oksia. Mungkin di beberapa provinsi ya dan juga secara nasional seringkali kita juga udah mendengar online child sexual exploitation and abuse atau disingkat menjadi oksia. Nah, mengacu pada situasi yang melibatkan teknologi internet dan komunikasi digital di beberapa titik selama rangkaian pelecehan
kekerasan atau eksploitasi terjadi. Nah, itu yang disebut oksia. Kekerasan ini dapat terjadi sepenuhnya secara daring atau melalui campuran interaksi. Jadi bisa karena lewat daring tadi misalnya ada grooming, terus nanti misalnya akan ketemu jadi di luar jaringan misalnya dan menjadi tatap muka. Jadi bisa kombinasi juga. Bisa yang seperti tadi texting gitu ya, murni terjadi di ranah daring. Terus, oksia ini adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak, dan istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk-bentuk eksploitasi online dan penyalahgunaan yang bersifat seksual dilakukan terhadap seorang anak pada tahap tertentu terkoneksi ke lingkungan online. Nah, oksia ini mencakup segala penggunaan informasi dan komunikasi teknologi yang mengakibatkan eksploitasi seksual atau menyebabkan anak menjadi dieksploitasi secara seksual yang menghasilkan atau menyebabkan gambar atau materi yang mendokumentasi eksploitasi seksual diproduksi, dibeli, dijual, dimiliki, didistribusikan atau ditularkan. Nah, ini apa namanya yang kita sebut oksia. Ada berbagai bentuk oksia. Tadi senang sekali sudah pada pintar nih. Sudah ada tadi yang bilang masalah grooming. Nah, grooming ini adalah proses di mana orang dewasa membangun atau membangun hubungan dengan seorang anak baik secara langsung atau melalui penggunaan internet atau teknologi digital. Itu namanya grooming. Tadi ada juga yang sebut sexting ya, kalau saya nggak salah. Jadi ada adalah pembuatan gambar sendiri, seksual diri sendiri. Jadi misalnya anak-anak merekam sendiri dan membagikannya kepada orang lain. Nah, anak berisiko untuk menjadi korban pemerasan seksual, cyberbullying, dan ada kemungkinan gambar mereka disalin atau digunakan di dalam koleksi materi yang menampilkan kekerasan atau eksploitasi seksual pada anak. Berikut juga ada streaming langsung. Ini adalah pelecehan dan eksploitasi seksual anak atau kita sebutnya dalam bahasa Inggrisnya ini ada live streaming. Berarti eksploitasi dan pelecehan seksual pada anak dilakukan secara real time. Jadi di waktu misalnya saat ini ya, sebentar itu, dan dilihat melalui streaming. Dan terkadang juga merekam konten secara online, sementara korban dan pelaku berada bisa di berbagai negara, beda negara atau bersama atau mungkin juga di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama, tidak mesti di luar negeri selalu ya, bisa juga di dalam satu wilayah. Berikut adalah yang disebut pemerasan seksual terhadap anak ya atau sextortion yang berarti memeras anak dengan bantuan gambar anak itu sendiri, termasuk gambar yang dibuat sendiri tadi dari anak itu untuk memeras bantuan sosial, uang atau ketentuan lain darinya di bawah ancaman berbagai materi di luar persetujuan anak yang digambarkan. Misalnya ya ini namanya pemerasannya, nah sextortion. Misalnya nanti oke, kalau kamu tidak memberikan hal ini gambarnya saya akan posting. Jadi itu misalnya ada aspek ancamannya. Berikut juga salah satu bentuk kekerasan seksual juga adalah yang disebutnya materi kekerasan seksual anak atau child sexual abuse materials. Ini adalah merupakan penggunaan apapun dengan cara apapun dengan seorang yang terlibat dalam aktivitas seksual secara nyata atau simulasi atau bagian seksual seorang anak terutama untuk tujuan seksual. Sampai ini ada pertanyaan? Mungkin bisa di-chat ya, Mbak Nurlia. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa berhenti sejenak ya untuk lihat. Kayaknya sementara ini belum ada. Nanti bisa di chatnya bisa ditulis. Nah, Baik, ini Ibu. dari We Protect Global Alliance. Ini satu aliansi tingkat global yang sebenarnya mereka adalah
mempunyai program khususnya untuk bagaimana melakukan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual online, merilis data di tahun 2023 terkait yang namanya ancaman global. Jadi ada satu assessment, Global Threat Assessment. Di tahun 2023 itu digambarkan bahwa 87% adanya peningkatan laporan terkait materi kekerasan seksual terhadap anak. Yang tadi kita sebut CESAM ya, CESAM, gitu. Terus ada juga percakapan dengan anak-anak di social gaming platform dapat meningkatkan berisiko situasi grooming dalam 19 titik. Jadi cepat sekali ya. Jadi di platform gaming apa namanya ada obrolan misal seperti itu dan bisa terjadi adalah grooming. Tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi juga, misalnya kecerdasan buatan AI, kini juga digunakan untuk menghasilkan materi-materi kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, tadi juga disampaikan ada cyberbullying. Jadi ini adalah bullying yang terjadi secara online dan melalui perangkat digital. Meski cyberbullying dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh anak dan terjadi hanya online, seringkali ini merupakan perpanjangan dari intimidasi yang terjadi secara offline. Misalnya dengan teman-teman sebaya, seperti di lingkungan sekolah. Nah, ini juga kita melihatnya ya, kejadian-kejadian tersebut. Oke, so berdasarkan dengan hal tersebut, bagaimana sih kita membuat ranah daring ini aman bagi anak-anak kita semua? Kembali lagi ke mentinya, di menti yang tadi, apa yang harus kita lakukan untuk membuat ranah daring ini aman dengan anak-anak kita? Boleh, silakan idenya. Memasang aplikasi. Wah, ini udah keren nih, udah pintar nih pemantau di HP anak, mendampingi anak, itu betul sekali. Mendampingi anak saat membuka sosial medianya, ada dilakukan pengawasan, pendidikan dan pengawasan. Wah, ini kata kunci luar biasa semua. Pengawasan selama anak bermain, juga membuat kebijakan, betul sekali bahwa selain yang secara langsung kita melakukan bersama mendampingi anak, tapi juga kebijakan harus ada. Ini juga tips yang bagus membatasi waktu untuk menggunakan gadget, mengatur jadwal. Ini semuanya luar biasa sekali ide-idenya dan mudah-mudahan bisa ya saling dipraktikkan juga. Ini juga bagus sekali ya memblok website yang misalnya tidak pada usia anak-anak kita sendiri. Bagus banget tipsnya dan semua ini sangat dibutuhkan dan saya kira mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengaplikasikannya. Nah, kalau tadi kebijakan, jadi saya mulai dengan kebijakan dulu ya. Jadi ada peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak di ranah daring dan Indonesia sudah ada berbagai kebijakan. Tentu dimulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di sini mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar bisa hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabatnya kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dan dari kekerasan dan diskriminasi. Tentu ini juga termasuk di ranah daring. Ada juga undang-undang anti pornografi yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau seterusnya
pornografi yang secara eksplisit membuat ini hal-hal ya, misalnya A sampai apa F ini, dan di sini di F ini sangat spesifik terkait dengan pornografi anak. Jadi ini sudah ada undang-undangnya. Berikutnya juga adalah undang-undang yang belum lama di tahun 2022 itu tentang tindak pidana kekerasan seksual yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum sampai menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Juga Undang-Undang TPKS ini mengkualifikasi atau mendefinisikan apa saja sih jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual. Ada 9 dan salah satunya adalah terkait nomor 9 adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang ini sudah uh, uh, dicantumkan di dalam undang-undang. Dan yang paling baru banget ini adalah tahun ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, salah satu perubahannya adalah di pasal 16A. Nah, pasal 16A ini menyampaikan bahwa penyelenggara sistem elektronik. Jadi ini sebenarnya penyelenggaranya ya wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang menggunakan atau mengakses sistemnya. Nah, hal ini termasuk melindungi hak-hak anak sesuai undang-undang melalui produknya, layanannya, fiturnya, dan operator diharuskan menerapkan teknologi dan langkah-langkah operasional mulai dari pengembangan hingga administrasi untuk memastikan perlindungan. Nah, ini juga memuat ada berbagai kewajiban ya, tapi ini yang kita highlight A sampai C, memberikan informasi batasan usia. Jadi produk-produk itu harus menyantumkan bahwa usia minimal untuk mengakses satu informasi misalnya atau satu platform misalnya adalah ini. Jadi ada disampaikan. Kedua adalah menerapkan mekanisme untuk memverifikasi penggunanya. Jadi harus di produknya, layanannya juga harus ada sistem verifikasinya. Bagaimana mengetahui bahwa ini misalnya adalah anak. Dan yang ketiga adalah menetapkan mekanisme pelaporan atas penyalahgunaan atau potensi pelanggaran hak-hak produk layanan. Nah, sebenarnya di berbagai sosial media, barangkali sudah lihat atau berbagai platform, di sana juga sudah ada terkait pelaporan misalnya. Jadi jika misalnya melihat ada konten yang membuat kita terganggu, itu bisa dilaporkan. Itu sudah ada platform di beberapa misalnya sosial media atau beberapa platform yang ada. Termasuk tadi yang di dalam tadi Mentimeter kita untuk melakukan bagaimana sih memblokirnya, bagaimana ada koneksitas ya antara parents dengan orang tua dengan anaknya. Nah, ini saya pengen highlight lagi nih karena implikasinya kepada pekerja sosial. Dan ini kan adalah forum pekerja sosial. Nah, peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang TPKS tadi, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini terkait dengan peningkatan kapasitas. Di sini ada 3 sasaran pelatihan. Satu adalah aparat penegak hukum, kedua adalah tenaga layanan pemerintah, dan yang ketiga adalah tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Nah, ini kita highlight nih, siapa aja, mungkin penegak hukum saya tidak highlight di sini ya, karena pasti kita sudah kenal, ada polisi, ada jaksa, ada hakim gitu. Nah, di tenaga layanan pemerintah ini siapa aja? Nah, ini ada
dari A, B, C, D, dan ini ada di sini juga sangat spesifik, ada pekerja sosial, penyuluh sosial, ada tenaga kesejahteraan sosial. Tadi saya lihat di chat ini ada juga yang apa namanya absen ya, sebagai tenaga kesejahteraan sosial misalnya. Jadi ini adalah peran penting Bapak Ibu. Para mahasiswa yang ada di Poltekkes ini juga mempunyai peran di dalam penanggulangan, di dalam pencegahan dan respons permasalahan ini, termasuk di ranah daring. Nah, di dalam tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan masyarakat, ini juga ada di highlight adalah pekerja sosial, tenaga sosial maupun tenaga lainnya yang bekerja di lembaga masyarakat. Dan saya kira dari peserta yang ada di sini tentu banyak lah ya yang ada di kategori-kategori di sini. Satu lagi peraturan presiden yang baru saja juga diadopsi, yaitu peraturan presiden nomor 55 tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan anak, perlindungan perempuan dan anak (OPTD PPA). Jadi mungkin sedikit saya kira Bapak Ibu di sini sudah mengetahui juga tentang OPTD PPH. Just to refresh aja, di undang-undang ini yang disebut OPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. Nah, di dalam penyelenggaraan ini mulai dari penanganan, pelindungan, dan pemulihan ada sebenarnya 11 ya. Ini menjadi satu pembaruan dibanding dengan yang sebelumnya melalui peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan terkait dengan penyelenggaraan OPT penanganan, pelindungan, pemulihan juga di OPTD PPA ada 6, tetapi sekarang ini menjadi 11, jadi lebih komprehensif. Oke. Nah, tidak hanya di Indonesia, jadi kita tadi lihat ada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tapi juga di tingkat global maupun di tingkat regional. Ada berbagai instrumen terkait dengan perlindungan anak di ranah daring. Uh, uh, Paling tidak, kita melihat ada konvensi hak anak dan protokol opsionalnya, ada juga komentar umum Komite Hak Anak, ada juga tentu adalah SDGs, dan ada ASEAN di tingkat Asia, ini namanya rencana Regional Plan of Action. Jadi rencana aksi tingkat regional. Nah, dari Konvensi Hak Anak ada berbagai pasal, ada beberapa pasal yang sebenarnya terkait dengan bagaimana melindungi anak di ranah daring. Kenapa kita juga harus mengacu kepada Konvensi Hak Anak? Karena ini telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1990. Jadi sudah lama sekali. Dan ini adalah pasal-pasal terkait, salah satunya adalah hak anak untuk bebas mencari informasi, berbagi informasi, hak anak atas privasi, hak anak mengakses informasi, juga bermain, dan perlindungan khusus yaitu hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi, serta hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan anak. Jadi lebih broad, lebih luas. Untuk optional protokol yang sudah juga diratifikasi Indonesia di tahun 2012, yaitu optional protokol tentang Convention on the Rights, atau mungkin saya baca aja yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 tentang optional protokol on the Convention on the Rights of the Child
untuk perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Jadi ini juga sudah ada dasarnya ya, dasar secara hukumnya. Yang terbaru adalah secara spesifik yang namanya General Comment dari Komite Hak-Hak Anak di PBB di tahun 2021. Nah, General Comment nomor 25 ini memberikan acuan kepada negara agar hak anak dapat berpartisipasi secara bermakna di ranah daring dan terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Ya, ini terkait di ranah daring. Nah, ini komentar ini ada sebenarnya diberikan langsung kepada berbagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Nah, ini adalah hak-hak dari anak sendiri. Mungkin saya nggak akan bacakan ya, kan supaya kita nanti ada waktu untuk pertanyaan. Uh, Nah, yang berikut adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalam SDGs ini sendiri ada dua yang terkait secara langsung. Satu adalah tujuan 5, berarti goal 5, nomor 2, 52 untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan di ruang publik dan pribadi termasuk perdagangan dan perdagangan dan seksual dan jenis eksploitasi lainnya pada targetnya adalah 2030. Nah, ini juga berlaku untuk pengaturan di ranah daring. Dan yang berikut adalah tujuan 16.2 untuk mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang juga berlaku untuk oksia dan perundungan secara sipil. Jadi, ini saling terkait. Dan yang terakhir, secara regional di tingkat ASEAN seperti tadi disampaikan bahwa ada Regional Plan of Action untuk perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan secara online. Nah, mungkin informasi aja bahwa tahun ini Indonesia juga menjadi penyelenggara bersama ASEAN untuk namanya ASEAN ICT Forum. Jadi forum ICT untuk perlindungan anak di ranah daring. Oke, sekarang kita menti lagi deh. Ya, jadi berdasarkan dengan berbagai peraturan, perundang-undangan tadi, menurut Bapak Ibu semuanya yang ada di sini siapa yang harus bertanggung jawab? Ayo. Oh, nggak ada yang mencet nih? Ya, di sini kita lihat bahwa yang harus bertanggung jawab adalah di bagian pertama adalah orang tua, anak diri sendiri, masyarakat, pemerintah, guru, pemerintah naik ya. Di posisi ketiga juga dari sektor teknologi informasinya juga. em, Oke, jadi memang yang paling dekat adalah orang tua ya. Jadi orang tuanya bisa mendukung langsung anak-anaknya. Kita lanjut ya. Terima kasih sudah ada 20 orang yang berpartisipasi. Dan ini tentunya framework ini tidak asing lagi dari yang belajar kesejahteraan sosial. Lingkungan
anak dan lingkungannya kita dengan menggunakan teori, tentu kita tidak lepas dari teori sistem ekologi ya, Bronfenbrenner yang selama ini kita sudah pelajari. Terkait dengan seperti tadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, kita lihat tadi di paling mikronya, tadi juga di apa sebelumnya ini bahwa adalah orang tua. Orang tua, ada kedua tadi adalah temannya, ada juga gurunya, dan itu adalah memang orang-orang yang paling dekat kepada anak. Jadi yang bisa memberikan informasi, bisa memberikan pengetahuan, um, untuk bagaimana sih kita berperilaku internet dengan aman. Kedua adalah di tingkat mesonya, bagaimana anak-anak yang kalau sudah keluar di rumah harus juga diberikan skills, diberikan life skills supaya anak-anak sendiri juga bisa berpikir mana yang perilaku yang baik, bagaimana berperilaku dengan baik. Dan tentu sampai ke makronya, tadi kita juga lihat ada hubungannya dengan pemerintah untuk peraturan perundang-undangannya, termasuk juga untuk mengatur di sektor informasi dan teknologinya itu sendiri. Oke, sekarang kita akan, saya akan mengajak Bapak Ibu yang ada di sini, bagaimana kita membuat satu hashtag atau kalau kita misalnya melakukan kampanye untuk pencegahan kekerasan seksual anak di ranah daring, misalnya salah satunya itu ya, atau bagaimana membuat ranah daring ini aman dan nyaman dengan anak kita. Coba buat hashtagnya. Oh, Kids Freedom. Oke. Mudah-mudahan ini belum eksis ya. Jadi ya yang otentik, yang dari kita, dari percakapan kita tadi dari awal sampai sekarang kira-kira hashtag hashtag saya seperti ini. Hashtag itu bisa menjadi apa inspirasi kita untuk membuat ranah daring ini aman dan nyaman bagi anak-anak kita. Masa hanya satu? Lagi dong. Lagi? Minimal ada 10. Hashtagnya dikasih gini ya, sorry. Hashtag seperti tertulis di atas, hashtagnya perlindungan anak di ranah daring. Jadi kalau kita bikin kampanye gitu kan, jadi kayak ada tagline-tagline-nya itu seperti apa? Oh, kids safe, oke. Ruang ramah anak, ada lagi? Stop online kids harassment. Oke, wah kreatif nih. Daring aman untuk anak. Keren. Batasi anak dalam berinternet. Oke. Aman aplikasi khusus anak. Stop online kids harassment. Anak aman. Ada lagi, wujudkan ruang daring ramah anak. Wah, keren-keren. Stop kekerasan anak. Ada lagi? Ada lagi? Safe internet, oh ya, save our kids, batasi anak, oke. Ya, ada 12 orang yang menjawab. Tapi sangat terbuka karena kita masih progres ini, jadi masih bisa tetap menyampaikan. Disiplin anak di internet, safe daring anak, lindung for children. Aha, oke. Ya, lanjut ya. Nah, tadi hashtagnya Bapak Ibu tuh luar biasa ya, bisa jadi inspirasi kita untuk bagaimana membuat ranah daring ini lebih aman, lebih
nyaman dan bersahabat dengan anak-anak kita. Nah, ini hanya beberapa hal yang perlu dilakukan agar ranah daring ini aman, terutama dalam mencegah oksia tadi ya, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi seksual ranah daring. Salah satu adalah kita tingkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait menjaga keamanan di ranah daring. Salah satu contoh tadi adalah berteman. Jadi berteman harus mengetahui, harus verifikasi siapa yang melakukan request ke kita. Kedua adalah kita pahami cara mengatur privasi di akun-akun sosial media kita. Nah, itu kan juga di beberapa di sosial media memang juga kita bisa melihat pengaturan settingnya tersebut. Terus tidak membagikan informasi pribadi kita di ranah daring, terutama bagi orang-orang yang tidak dikenal. Kita juga memeriksa apakah sebuah situs itu dapat dipercaya. Melaporkan konten yang berbahaya, karena seperti tadi kita sampaikan ada beberapa platform yang memang sudah menyertakan apa eh, mekanismenya untuk melakukan pelaporan. Juga bagaimana kita bisa menilai mana gambar dirinya atau temannya yang dibagikan di ranah daring. Dan kita ingat untuk tidak membagikan password kita ya, kata sandi kita, account kita ke teman ataupun ke orang walaupun yang terdekat dengan kita atau orang asing. Dan kita harus tahu kapan harus menghapus orang yang ada di daftar kontak kita. Jadi itu mungkin hanya sebagian tips kita dan tentu tadi Bapak Ibu sudah punya hashtag yang juga kita bisa gunakan. Nah, ini salah satu contoh yang bagaimana kita mempromosikan partisipasi di ruang digital. Kebetulan UNICEF bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak kita melaunch satu campaign sampai saat ini juga berjalan yang namanya adalah hashtag Jaga Bareng. Nah, hashtag Jaga Bareng ini adalah platform campaign yang kita gunakan untuk mengajak semua pihak untuk bagaimana membuat pengalaman internet setiap anak itu adalah aman. Jadi kita menjaga bareng bersama. Jadi sama-sama tadi yang ada kita sudah uraikan mulai dari orang tua, anak-anak, teman mereka, tadi dari masyarakat, guru dari sektor informasi teknologi juga harus terlibat. Nah, ini juga adalah satu contoh stay safe online, I am online. Ini sebenarnya adalah salah satu contoh yang dibuat oleh anak-anak nih, anak-anak forum anak-anak muda. Termasuk di Jawa Tengah juga ada program sangat spesifik namanya hashtagnya Jogo Konco. Jadi menjaga teman. Itu bagian dari program forum anak yang ada di Jawa Tengah. Terus kemana dapat melapor? Tentu ada berbagai hotline aduan yang tersedia dan ini mungkin bisa juga gampang diingat yaitu SAPA 129 dan ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dari KPAI, ada juga tentu dari polisi termasuk di polisi siber. Bapak Ibu, mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan, tetapi ada course, ada satu pelatihan yang bisa diakses melalui Agora punya UNICEF. Nah, ini nanti bisa linknya bisa dicari, nanti dapat juga sertifikat di sana untuk meningkatkan pengetahuan kita terkait dengan keamanan ya di sistem atau cyber ini. Dan referensi, ada beberapa referensi untuk sesi-sesi ini bersama Bapak Ibu yang juga bisa dilihat. Silakan di UNICEF sendiri ada banyak yang bisa dilihat, terutama tadi yang kampanye kita jaga bareng ini websitenya bisa dilihat di sana. Dan yang terakhir adalah mari jaga bareng, hashtagnya jaga bareng untuk internet yang aman bagi anak-anak kita. Kembali, Mbak Nurlila, terima kasih semuanya. Wah, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Astrid atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ya, daging semua ini. Dan cara penyampaiannya juga yang sangat
interaktif dan kreatif juga gitu ya. Bahkan di sini sudah sangat banyak nih audiens yang antusias bertanya, Bu. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Apakah ini, langsung saja, saya sampaikan, Ibu? Boleh, boleh. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan. Yang pertama itu ada dari Ibu Dewi Sulastri. Pertanyaannya itu adalah, bagaimana peran orang tua dalam pencegahan terhadap anak yang lebih banyak bermain gadget sementara orang tua kerja dan lebih banyak beraktivitas di luar, sehingga pengawasan terhadap anak dalam menggunakan gawai yang mengakses internet dalam bermedsos. Mungkin itu pertanyaan yang pertama, Ibu bisa langsung dijawab saja, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Nurila. Terima kasih Ibu siapa tadi ya, Mbak? Ibu Dewi Ibu Sulastri. Dewi, Ibu Dewi Sulastri, terima kasih banyak. Sebenarnya ini yang sering kali ditanyakan oleh orang tua gitu ya. Apalagi orang tua yang beraktivitas ya di luar rumah. Jadi di berbagai platform, misalnya ini ada beberapa hal. Jadi kita mulai dulu dari berbagai platform ya. Jadi ada berbagai platform sosial media, misalnya itu ada pengaturan. Ada juga parental control sebenarnya. Mungkin nanti next session lah ya kita akan berfokus kepada di parentingnya ya, parenting era digital barangkali ya. Dan nanti kita bisa belajar di sana parenting controlnya seperti apa sih yang ada di beberapa platform. Nah itu satu. Yang kedua adalah sebenarnya tetap kita menjaga hubungan tetap menjaga komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang baik. Di studi kami yang tadi saya sampaikan itu di tahun 2023 bahwa anak-anak yang sebenarnya punya hubungan yang baik bisa bercerita terbuka kepada orang tuanya apa yang mereka alami. Nah, ini kembali lagi bahwa core daripada di sini daripada bagaimana kita melakukan perlindungan adalah kembali kepada hubungan anak-anak dengan orang tuanya. Jadi kalau itu ada hubungan yang baik, anak-anak bisa menyampaikan apa yang mereka alami. Kenapa itu penting? Supaya kalau misalnya diperlukan satu penanganan, misalnya nih ya, jadi itu bisa dilakukan. Jadi anaknya tidak curhat terutama misalnya kepada orang yang tidak dikenal. Jadi tetap harus tingkatkan komunikasi, pendengar yang baik, hubungan yang baik itu dengan anak kita harus itu tetap uh, baik ranah daring, ranah apa namanya luar daring itu tetap apa namanya harus menjadi kunci untuk menjaga anak-anak kita di dalam menjadi internet yang aman dan aman. Terus yang berikut juga adalah tentu membuat kesepakatan. Kesepakatannya seperti apa? Misalnya, kapan bisa berinternet? Apa saja yang bisa diakses dengan internet? Em, tapi juga kalau kita membuat satu kesepakatan tersebut, Bapak Ibu juga harus konsisten dong. Jadi kita buat anak kita, oh bisa internet 1 jam saja. Tetapi kalau kita sendiri nonstop bisa 24 jam bagaimana? Jadi role model. Jadi ini prinsip-prinsip dari parenting itu tetap yang menjadi acuan kita untuk menjaga anak-anak kita aman dan nyaman di ranah daring. Ada lagi, Mbak? Baik. Baik, mungkin, sudah terjawab ya kepada Ibu Dewi Sulastri, atas pertanyaannya. Ada lagi Bu pertanyaan dari Ibni Kasir. Di sini pertanyaannya, ada tidak Bu asesmen khusus dan lengkap untuk mengetahui permasalahan anak di media sosial? Mungkin ini terkait dengan instrumen gitu ya Bu ya, Mhm, pertanyaannya dari saudara mhm, Ibni Kasir ini. mhm. Mangga Ibu bisa dijawab. Iya, ini sebagai research atau untuk anak sendiri, untuk perilaku anak?
Nah, kalau research, sebenarnya kita punya instrumen. Jadi, mungkin kami juga bisa juga nanti satu forum yang sangat spesifik hanya berdiskusi dengan hasilnya ya, hasil research ya. Jadi, kita melakukan yang namanya baseline terhadap pengetahuan dan perilaku anak dan orang tua di online. Nah, jadi itu kita sudah melakukan dan memang datanya kaya sekali mulai tadi seperti tadi saya sampaikan berapa lama anak-anak berinteraksi di internet, platform apa yang dipakai, apa saja yang mereka kegiatan berinternet, risiko apa saja yang mereka misalnya uh, jumpai dan misalnya bagaimana perilaku mereka untuk menjaga internet. Jadi nanti kami bisa dengan senang hati akan sangat spesifik untuk hasil research itu yang kita di Indonesia yang kita lakukan di 3 provinsi. Dan kenapa kami sebut baseline karena tahun ini kami akan siap-siap juga untuk melakukan endline-nya. Jadi kita melakukan baseline tersebut juga sangat membantu kita untuk menyusun strategi, termasuk ini strategi untuk kampanyenya yang jaga bareng gitu ya. Dan nanti kita akan lihat sejauh mana efektivitasnya, jadi kita nanti akan ada inline. Tapi kalau misalnya instrumen yang kami sudah gunakan dan sebenarnya itu juga direview dan sudah mendapatkan ethical clearance, mau digunakan, kami dengan senang hati karena saya kira mahasiswa-mahasiswa sini juga bisa menjadi apa namanya researcher ya, researcher untuk hal tersebut. Dan ya kami juga, saya lupa untuk cantumkan di sini bahwa sebenarnya hasil tersebut juga bisa diakses melalui ASEAN Social Work Journal. Jadi ada ASEAN Social Work Journal dan mudah-mudahan semuanya tahu ya. Dan juga itu didukung juga oleh UNICEF dan di sana kita sangat mengharapkan berbagai hasil penelitian terkait dengan social work tentunya untuk bisa dipublish. Dari siapapun yang ada di sini, silakan bebas bisa mengunjungi ASEAN Social Work Journal untuk bisa melihat berbagai artikel dari beberapa negara, dari berbagai negara ASEAN. Tapi kita sangat mengharapkan kontribusi Indonesia juga harus terpublish gitu ya dengan baik. Tapi toolsnya dengan senang hati kami akan share jika memang itu diperlukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Astrid atas jawabannya. Mungkin di sini saya juga akan mempersilahkan nih, karena ingin mendengar juga suara para audiens yang Ya. ingin bertanya secara langsung itu bisa raise hand. Wah, udah ada yang raise hand nih satu. Oke, saya persilahkan kepada saudara Abi Rayyan lagi nih. Dipersilahkan untuk memberikan Oke, pertanyaan. terima kasih kesempatannya. Saya yang bertanya pertama, Bu, berkenaan dengan hari ini eh, anak-anak itu kan ada yang sebagiannya minta uang sama orang tua, beli iPhone terbaru nggak mampu sehingga mereka terjebak dengan situasi grooming ya. Jadi mereka menampakkan bagian tubuhnya, terus ditransfer uang. Nah, saya kira ini menjadi persoalan yang akan kita hadapi ke depan ya. Karena itu cara cari uang yang mudah tanpa melakukan hubungan seksual. Mereka berpikir kalau begitu saja kan nggak kena HIV, Bu. Ya, Iya, betul. artinya mereka ini secara tak langsung korban, tapi juga menikmati apa yang kemudian dilakukannya, Bu. Mm-mm. Sehingga kita agak sulit kemudian memberikan psikoedukasi agar dia keluar dari lingkaran lingkaran setan itu gitu ya. Itu satu. Anak itu sudah nyaman begitu. Dapat uang kan hanya ngasih share fotonya. Kemudian yang kedua, Bu, sebagai orang tua atau kemudian yang punya anak di rumah, tantangan beratnya memang mereka tidak bisa lepas dari gadget, Bu. Nah, kita berada satu rumah, ya satu di kamar, satu di ruang tamu, tapi tidak ada interaksi dalam rumah, masing-masing pegang HP. Nah, bagaimana menurut Ibu parenting digital yang tepat di era masing-masing kita di rumah tuh pegang HP gitu, emaknya pegang HP, bapaknya pegang HP, anaknya pegang HP.
Semuanya ber-HP Ria gitu. Atur nuhun sadayana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Abi Ryan. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Astrid, dipersilahkan. Terima kasih Pak Abi Ryan atas pertanyaannya. Betul sekali Pak bahwa kita menjumpai misalnya anak-anak ini betul tidak sadar tentang grooming. Jadi persis apa tadi yang disampaikan Bapak bahwa oke, anyway hanya foto saya gitu ya seperti itu. Nah, mungkin disinilah yang sebenarnya kembali lagi tadi saya dari peran orang tua. Peran orang tua untuk mengedukasikan anak-anaknya apa saja sih yang berperilaku seperti apa saat kita bersosial media. Terus kedua adalah juga sebenarnya rekan sendiri, anak-anak sendiri. Jadi per supportnya, per grupnya misalnya. Jadi ini anak-anaknya, makanya di program kita Jaga Bareng ini kita juga sangat meningkatkan peran daripada anak-anak untuk terlibat menjadi agen perubahan lah, mempromosikan mereka karena mereka berinteraksi langsung dengan teman-temannya dan anak-anak lebih banyak di sekolah misalnya seperti itu bersama temannya dan jika lebih banyak anak-anaknya yang sadar yang memberikan informasi mempromosikan perilaku yang baik. Nah, ini juga kita harapkan bahwa bisa juga memberikan pemahaman kepada teman-temannya. Juga sebenarnya adalah peran misalnya guru, peran dari masyarakat itu sendiri, dan dari kebetulan pengalaman program kita di 3 wilayah, kami senang sekali melihat bagaimana antusiasme dari pemerintah. Dan mungkin tadi saya sempat lihat di sini tadi pertanyaannya di desa ya. Nah, ini sebenarnya kita ada program kegiatan-kegiatan tentang pencegahan oksia ini dilakukan oleh desa itu sendiri. Jadi mereka juga menggunakan kegiatan dana desa misalnya untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan meningkatkan pemahaman. Jadi luar biasa peran dari desa di sini. Jadi sebenarnya lagi-lagi jaga barang karena memang harus kita bersama. Untuk pertanyaan, mungkin bukan pernyataannya, pernyataan dari Pak Abi Rayhan tadi adalah terkait tentangan. Nah, em, seperti tadi saya sampaikan, harus dibuatkan rambu-rambunya, harus ada kesepakatan. Kapan misalnya kita menggunakan HP, menggunakan gadget, dan ada time out. Ya, harus ada time out karena misalnya 5 jam berturut-turut itu tentu dampaknya tidak hanya di mata, tetapi juga adalah secara kesehatan mental, kesehatan jiwa, juga kesehatan secara umum karena tidak bergerak misalnya, hanya duduk gitu kan. Dan sedangkan kita untuk kesehatan kan kita perlu bergerak, perlu beraktivitas di luar. Jadi menurut saya keluarga ini harus membuat satu kesepakatan. Dan jika ada kesepakatan, itu harus konsisten. Misalnya kita hanya boleh bersosial media atau berinternet dari jam berapa ke jam berapa. Dan berikutnya, misalnya kalau weekend, apalagi harus mungkin punya kegiatan, punya acara yang outdoor ya, jadi di luar misalnya untuk berolahraga atau jalan seperti apa. Ini bisa dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Jadi hal ini semua kembali pada diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Karena kalau misalnya dituruti saja memang duduk dan beraktivitas di ranah daring itu sudah bisa juga lupa makan gitu ya dan aktivitas lain. Jadi kembali pada diri sendiri, disiplin, membuat kesepakatan dan saya sih menghimbau Bapak Ibu menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Jadi role model ya bahwa uh, kita hanya bisa apa
beraktivitas bersama, jadi membuat kesepakatan dan jadwal dan dilakukan secara konsisten. Mungkin itu kata kuncinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Astrid atas jawabannya. Mungkin sudah sangat menjawabnya atas pertanyaan Saudara Abi Rayyan. Eh, ini apakah masih boleh Ibu saya mengajukan pertanyaan kembali? Masih ada di Boleh, boleh, kolom chat. boleh. Ini menarik sekali sih menurut saya, Ibu. Ada dua penanya yang pertanyaannya jenisnya sama nih. Mungkin intinya seperti ini, Bu. Eh, izin bertanya, akhir-akhir ini sedang hangat mengenai PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan, yang mana salah satu pasalnya itu mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu, dalam menanggapi terkait aturan tersebut? Terima kasih. Ini dari, Ibu Rini dan Ibu Dewi nih pertanyaannya sama, Bu. Kayaknya itu di keluar konteks kita ya. Ya, Apa keluar konteks kita, jadi mungkin kita perlu pelajari ya. Jadi perlu mhm, pelajari dulu konteks daripada PP ini. Uh, Mungkin kami sendiri di UNICEF apa namanya perlu untuk melihatnya dan harus pelajari. Jadi mungkin saya belum belum bisa menjawab langsung nih terkait dengan tadi saya karena saya belum baca ya, karena saya belum lihat pasal tersebut, jadi em, saya perlu melihat dulu pasalnya dan pelajari gitu. iya, baik Ibu. Mungkin kepada Ibu Dewi dan Ibu Rini bisa di-keep dulu lah ya, kita, harus dipelajarin terlebih dahulu untuk, menjawab pertanyaan tersebut. Oke, mungkin, ada beberapa pertanyaan lagi nih, Bu. Di sini dari Ibu Widyasari, izin bertanya, bila yang melakukan pelecehan seksual adalah anak, sebagai korban pornografi gadget, sanksi apa yang terbaik untuk diberikan? Apakah kerana hukum atau direhabilitasi? Jikalau direhabilitasi, bentuk rehabnya seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Tadi pelakunya, Mbak, atau korbannya, Mbak? Korban Ibu di sini. Ah, Ya. iya ya korban Ibu ya, korban di sini. Ya, tadi kalau saya sudah sampaikan melalui Undang-Undang TPKS ya. Jadi ada apa namanya sudah sangat jelas bahwa korban harus mendapatkan berbagai layanan. Kalau tadi ditanya apa saja sih rehabilitasinya, tentu itu tidak lepas dari asesmennya. Dari asesmen, dan saya kira semua yang belajar di sini juga sebelum kita menentukan apa yang eh, intervensi apa yang harus kita lakukan adalah harus dilakukan dulu asesmen dari kondisi situasi anak. Jadi sebaiknya sekarang juga sudah ada layanan terpadu OPTD PPA berada di berbagai kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Ini bisa diakses layanan-layanan mulai dari layanan psikososial, medis tentunya, dan intervensi lainnya yang diperlukan untuk pemulihan maupun rehabilitasi daripada korban tersebut. Mungkin itu Bu Widya Sari. Oke, Juga baik. mungkin saya tambahkan bahwa juga bisa telepon juga di hotline-nya atau helpline yang ada ya, misalnya Sapa 129, dan nanti bisa melakukan pelaporan, dan tentu juga adalah nanti bisa mendapatkan misalnya anjuran atau seperti apa yang respons yang nanti diperlukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Astrid atas jawabannya. Mungkin di sini saya izin mengingatkan kepada audiens bahwa untuk link absensi sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu sekalian bisa untuk mengisinya.
Sambil menunggu juga di sini masih ada beberapa pertanyaan Ibu ternyata ya, karena antusiasmenya sangat tinggi nih Bu. Tapi di sini juga Mbak Bapak Nurlia Ibu yang ingin frozen tadi ya? bertanya boleh raise hand. Seperti tadi Bapak Abi Ryan, boleh nih kepada audiens yang lain, jikalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, bisa untuk raise hand terlebih dahulu, dipersilahkan. Mbak, saya dapat ini ada pertanyaan dari Pak Sofyan. Apakah ada Oh modul iya. sosialisasi tentang perlindungan anak berbasis daring untuk keluarga di desa dan kelurahan? Iya, kita ada modulnya. Jadi ada modul udah orang tua, juga ada modul untuk anak-anak, juga ada modul untuk pekerja sosial sebenarnya. Jadi bisa nanti apa kalau modulnya mungkin kita belum sampai ke webnya, tetapi bisa bahan-bahan mungkin ada video macam-macam video kampanye yang bisa digunakan itu melalui yang ada di apa namanya kayaknya aku masih sharing ya Mbak ya masih sharing ya jadi ada di screen Bapak Ibu di sini bisa lihat di HTTPS apa ini UNICEF untuk jaga bareng. Jadi di situ ada berbagai video macam-macam apa namanya IAC lah ya karena nggak hanya video ada komik juga yang bisa digunakan untuk sosialisasi. Silakan diakses apa ya itu terbuka untuk semua. Oke, baik Ibu. Itu mungkin sudah menjawab ya pertanyaan dari Bapak Sofyan ya Bu ya. Ya, Oke, terkait modul bisa diakses melalui modul web belum dari. bisa diakses tapi kami sudah punya. Mungkin butuh waktu dikit lagi. Oh iya, tadi Iya. video-videonya ya Bu ya di Video-video web. Iya. apa KIA-nya, Mbak. Oke, iya mungkin seperti itu ya Bapak Sofyan. Mungkin di sini juga, oh masih Bapak Sofyan Ibu yang di atas ada dua pertanyaan beliau. Bagaimana membuat regulasi peraturan desa tentang pengguna ITE untuk anak di tingkat desa atau kelurahan? Terkait peraturan perundang-undangan Ibu, Bapak Sofyan bertanya. Cara membuat regulasi. Maaf nih kayaknya internetnya malah agak tidak stabil. Mbak boleh diulang? Oh iya, maaf Ibu. Baik Ibu. Iya Bu, di sini ada pertanyaan dari Bapak Sofyan. Di sini pertanyaannya, bagaimana membuat regulasi peraturan desa tentang penggunaan ITE untuk anak di tingkat desa atau kelurahan? Oke, Ya, sangat spesifik ya. Bahwa ini masih fresh banget ini. Kebetulan kami kerjasama juga dengan Kementerian Desa dan kita sudah punya yang namanya panduan untuk perlindungan anak berbasis masyarakat. Nah, senang sekali nih kalau Pak Sofyan nanti bisa mengembangkan eh, apa satu panduan spesifik sekali dengan terkait dengan penggunaan tadi ya, penggunaan ETE-nya itu di tingkat masyarakat, tapi nanti juga bisa ngelihat Pak pedoman dari Kementerian Desa bersama kami. Mungkin nanti kita bisa share lah itu panduan dan kemungkinan akan di-share juga karena sudah dilakukan semacam soft launchingnya di Jawa Timur kebetulan minggu ini ada di Kabupaten Trenggalek untuk apa melakukan roll out daripada panduan untuk peran desa membangun atau penguatan desa ramah anak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Astrid dan pertanyaannya juga dari Pak Sofyan. Mungkin eh, masih ada lagi kah nih dari para audiens? Karena masih ada waktu untuk kita
berdiskusi kembali. Kepada audiens yang ingin bertanya, bisa untuk raise hand terlebih dahulu, lalu menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Ibu Astrid. Dipersilakan, apakah masih ada? Aduh. Mungkin kita lanjut saja, Pak. Saya terima kasih sekali dengan kesempatan ini sekali lagi. Oh iya Ibu, baik Ibu. Mungkin Ini ini ada pertanyaan, Mbak, tentang PPT. oh Iya, nanti kita akan share melalui Poltekesus ya. iya Ibu, mungkin lewat ini ya Bu, grup mungkin nanti akan oleh Bu Mulyati Iya, langsung. iya. Iya. Dari Ibu Mul nanti kami akan sampaikan supaya tadi hasil Mentimeternya juga bisa bisa keluar. Oke, baik Ibu. Ya. Oke, baik. Jikalau sudah tidak ada lagi nih pertanyaan kepada Ibu Astrid, mungkin dari Ibu Astrid sudah dicukupkan ataukah ada closing statement terlebih dahulu? Oh, closing statement. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian dan ranah daring, lingkungan daring bagi anak-anak kita itu sama halnya lingkungan sekolah, lingkungan rumah, di mana kita ingin bebas dari bagi ancaman. Dan dengan demikian kita sama-sama punya peran penting untuk menjaganya. Jadi marilah jaga bareng untuk internet yang aman bagi anak kita semua. Terima kasih banyak. Iya, baik. Terima kasih juga Ibu Astrid atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat membuka lagi wawasan kita terkait khususnya perlindungan anak di ranah daring. Di sini saya selaku moderator juga izin merefresh kembali tadi apa saja sih yang sudah kita dapatkan selama kurang lebih 1 jam lebih ya kita berdiskusi. Tadi juga sudah disampaikan mengenai dampak positif dan negatif penggunaan internet, lalu bentuk-bentuk kekerasan pada anak di ranah daring, hingga tadi ada potensi risiko, lalu bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring juga sudah dijelaskan, hingga tadi ada perundang-undangannya juga sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ibu Astrid ya. Mungkin saya Nurlia Putri Andriani selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Astrid atas ilmu dan waktunya yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Oke, di sini saya izin untuk menutup acara kita pada siang menuju sore ini dengan sebuah pantun. Boleh dicakap, boleh ya? Oke. Di Kota Bangkok, untuk audiens yang saya hormati, terima kasih telah menyimak acara pada hari ini. Terima kasih, saya Nurlia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Boleh diisi link absensinya terlebih dahulu. Izin live ya, Mbak. Iya, terima kasih juga Ibu Astrid.